Assalamualaikum. Halo guys, kembali lagi dengan channel Nang Ariza, channel horor. Bagaimana kabar kalian? Saya doakan semoga kalian baik-baik saja, sehat selalu dan lancar rezekinya. Kali ini saya akan menceritakan tentang kisah horor sebuah rumah yang angker, yang mana sampai sekarang rumah ini masih ada guys. Dan otomatis keangkerannya juga mengikuti rumah tersebut. Pemilik rumah ini adalah sekeluarga yang terdiri dari sang ayah, ibu, dan 3 anak laki-lakinya. Sedangkan narasumber yang mengirim cerita ini ke email aku adalah anak yang paling kecil, sebut saja namanya Tony. Dan kedua kakaknya yang bisa kita sebut dengan nama Mas Sigit dan Mas Bara. Semua nama otomatis disamarkan ya guys. Kali ini saya akan menceritakan melalui sudut pandang dari Mas Tony, anak yang paling kecil. Keluarga ini setiap hari harus menghadapi teror dari makhluk halus penghuni rumah yang selalu berusaha mengusir mereka agar mereka itu meninggalkan rumah mereka sendiri. Bagaimana guys? Sudah penasaran dengan ceritanya? Tanpa berlama-lama lagi, saya mulai ceritanya. Yuk. Maret tahun 2011. Namaku Tony. Aku adalah anak paling kecil dari 3 bersaudara. Kejadian mencekam ini dimulai saat kami sekeluarga pindah ke rumah baru kami. Saat itu umurku sekitar 10 tahun. Sebelumnya kami sekeluarga tinggal di rumah kontrakan. Sampai akhirnya ayah memberi kabar kepada kami kalau ayah ternyata mendapatkan tanah dengan harga yang lumayan murah. Karena pemilik tanah tersebut adalah teman ayah sendiri. Dan pembangunan rumah tersebut memakan waktu hampir 6 bulan lebih. Karena kadang-kadang pembangunan harus ayah hentikan dulu selama beberapa minggu. Hal tersebut disebabkan oleh kondisi ekonomi kami yang belum stabil pada saat itu. Singkat cerita, rumah baru kami sudah siap untuk ditempati. Seperti layaknya orang-orang pada umumnya. Sebelum pindah, kami mengadakan syukuran terlebih dahulu, serta khataman Al-Quran. Katanya untuk bersih-bersih rumah. Tidak ada yang aneh saat acara kepindahan kami ke rumah baru ini. Bahkan, semua terkesan sangat baik dan lancar. Karena semua tetangga-tetangga yang kami undang, semuanya datang. Dan mereka sangat ramah kepada keluarga kami. Sebenarnya, rumah kami ini wujud fisiknya jauh banget dari kesan horor ataupun kesan angker. Karena rumah ini adalah emang bangunan yang baru dibangun. Dan bahkan semua perabotannya juga hampir semuanya juga baru. Sekarang kita berkenalan dulu agar mudah untuk membayangkan cerita yang akan saya mulai. Saya akan menjadi Tony, anak yang paling kecil dari 3 bersaudara. Kakak pertama aku bernama Mas Sigit dan kakak kedua bernama Mas Bara. Jadi, rumah ini ditempati oleh 5 orang, yaitu ayah, ibu, dan ketiga anak laki-lakinya, yaitu aku, Mas Bara, dan Mas Sigit. Semua kejadian horor dimulai sekitar 4 hari setelah kepindahan kami di rumah ini. Pertama kali yang merasakan keanehan adalah kakak pertama aku, yaitu Mas Sigit. Saat itu sekitar jam
setengah 11 malam. Mas Sigit merasakan perutnya mules-mules, sehingga membuat dia harus keluar dari kamar dan menuju ke toilet. Saat sedang melakukan panggilan alam, dia dikagetkan dengan keran air yang tiba-tiba menyala sendiri. Dia sangat yakin, guys, kalau keadaan keran air itu sebelumnya mati dan terkunci. Tapi kenapa bisa tiba-tiba terbuka sendiri dan airnya otomatis keluar? Walaupun merasa aneh, tapi Mas Sigit tidak punya pikiran macam-macam, apalagi yang menuju hal-hal yang mistis. Langsung saja dia matikan keran air tersebut dan melanjutkan kegiatannya. Tapi tak berselang lama setelah itu, dia merasakan seperti ada yang bernafas di belakang kepalanya. Saat itu juga Mas Sigit langsung merinding dan pikirannya sudah mulai memikirkan hal-hal yang mistis. Bulu kuduknya berdiri semua, ya guys. Dan sebelum dia merasakan apa-apa, tiba-tiba keran air menyala lagi. Tak ayal setelah itu, Mas Sigit langsung menuntaskan aktivitasnya di kamar mandinya. Dia langsung berlari keluar dari kamar mandi. Dan saat dia berlari keluar dari kamar mandi, dia melewati tembok yang di sampingnya itu ada cerminnya. Saat dia melewatinya, sekilas dia melihat sesosok bayangan putih di dalam cermin tersebut. Karena dia penasaran, otomatis dia berhenti dan mundur lagi ke belakang untuk menengok cermin tersebut. Ketika dia menengok ke cermin tersebut, ternyata tidak ada apa-apa, guys. Legalah hatinya sambil dia berkata, tak kira apaan tadi. Ternyata cuma bayanganku saja. Setelah bilang begitu, guys, saat dia berpaling dari cermin, tiba-tiba ada sosok pocong yang saat ini sudah ada di hadapannya dengan kain kafan lusuh dan kotor, serta wajahnya itu hancur, jadi mengerikan, guys. Dan yang paling membuat Mas Sigit ketakutan adalah wajah pocong tersebut seakan-akan sangat marah kepadanya dengan mata melotot. Akhirnya Mas Sigit langsung pingsan saat itu di depan cermin tersebut. Tapi sebelum pingsan, Mas Sigit dengan samar-samar mendengar suara dari pocong tersebut. Kalian harus pergi dari rumah ini. Besok paginya, Mas Sigit ditemukan pingsan oleh ibu ketika ibu akan melakukan sholat subuh. Dan setelah Mas Sigit tersadar, dia menceritakan semuanya kejadian tadi malam kepada ibu. Ibu malah marah-marah kepada Mas Sigit dan berkata, udah gak usah aneh-aneh, setan pocong itu tidak ada. Jangan sampai kamu cerita ke adik-adikmu dan membuat mereka semua ketakutan. Mas Sigit hanya bisa diam sambil ketakutan mengingat kejadian tadi malam. Dia mengangguk saja, guys. Setelah kejadian itu, Mas Sigit tidak berani jalan ke dapur ataupun ke kamar mandi jika sudah di atas jam 9 malam. Dan saat kutanya, dia hanya bilang, tidak ada apa-apa kok, Dek. Sebagai gambaran, di pekarangan rumahku itu, depannya, samping kanan dan kiri ada pohon mangga dan pohon rambutan. Kembali lagi ke ceritanya. Mas Sigit malam-malam mau sembunyi-sembunyi ngerokok, guys. Dia akhirnya memutuskan mau merokok di bawah pohon mangga depan rumah. Saat itu jam menunjukkan sekitar jam 7:30. Dan Mas Sigit sudah lupa tentang kejadian pocong yang kemarin.
Jadi dia sudah mulai berani keluar malam-malam lagi, guys. Rokok dinyalakan, dan dengan sedikit was-was, Mas Sigit menengok ke kanan ke kiri karena takut akan ketahuan ayah. Mas Sigit bersembunyi di balik pohon mangga, membelakangi pintu rumah kami. Angin sepoi-sepoi berembus, guys. Semakin membuat Mas Sigit makin menikmati rokoknya. Tiba-tiba ada sesuatu yang jatuh dari atas pohon tepat di depannya dan membuat dia kaget, sehingga membuat dia menghentikan sejenak kegiatan merokoknya. Tak selang lama setelah itu, dia tidak peduli, guys, dan melanjutkan merokoknya. Tapi kali ini ada lagi yang jatuh dan tepat di kepalanya. Dia sudah merasa ini bukan kebetulan. Dia merasa aneh, guys. Akhirnya sambil merinding, dia berdiri, guys. Dia udah merencanakan, aku bakal lari nih ke pintu itu. Dan dia udah yakin, karena ada yang aneh, dia gak mau menengok ke atas ataupun melihat ke kanan kiri. Jadi dia rencananya akan langsung lari saja ke dalam rumah. Saat sedang berlari menuju pintu rumah, tinggal semeter saja, tiba-tiba dari belakang terdengar suara. Sigit, kamu berani ngerokok ya? Dan suaranya itu mirip banget dengan suara ayah. Seketika itu, dia langsung menoleh ke belakang, guys. Saat dia menoleh ke belakang, ternyata di bawah pohon mangga tersebut sekarang sudah ada sesosok pocong, tapi tanpa kepala, guys. Dan kepalanya tergeletak beberapa meter di depannya. Mas Sigit langsung berlari dan berteriak masuk ke dalam rumah. Sedangkan di dalam kamarnya yang lain, Mas Bara dan Mas Sigit sedang asik mengobrol. Saat itu terdengar suara teriakan dari ruang tamu. Dan saat itu juga Mas Bara langsung keluar dari kamarnya dan berlari ke ruang tamu. Ternyata di ruang tamu tersebut, Mas Bara melihat ibu sedang posisi lagi memeluk Mas Sigit yang sedang ketakutan, berkeringat dan nafasnya ngos-ngosan. Mas Sigit dengan suara yang tidak jelas berkata, "Ada setan, Bu. Pocong tapi tidak ada kepalanya." Untunglah kali ini ibu tidak memarahinya, dan ibu langsung berkata, "Istighfar, nak, istighfar." Ibu mengatakan itu berulang-ulang kali. Dan Mas Bara hanya terdiam dan mendekati ke posisi ibu dan Mas Sigit. Dengan wajah pucat, Mas Bara berkata, "Mas, kamu kok di sini? Sejak kapan? Terus yang di kamar dari tadi sama aku, siapa, Mas?" Mas Sigit dan ibu cuma diam dan bingung dengan apa yang dikatakan barusan oleh Mas Bara. "Apa-apaan lagi kamu, Bara? Sudah deh, gak usah ikut-ikutan," bentak ibu kepada Mas Bara. Akhirnya Mas Bara, Mas Sigit ditemani oleh ibu berjalan pelan menuju kamar Mas Bara. Mereka berjalan dengan hati-hati sambil sesekali melihat kanan dan kiri. Mas Sigit sempat menengok beberapa kali ke belakang untuk melihat jendela ruang depan, karena dia takut kalau pocongnya ngikutin, guys. Saat di kamar Mas Bara dibuka pintunya, tercium bau yang sangat busuk. Tapi untunglah di sana tidak ada penampakan apapun. Dan Mas Bara tetap bersikukuh
kalau dia tadi bersama Mas Sigit di kamar. Sampai ada teriakan Mas Sigit dari ruang tamu tadi. Dan setelah kejadian itu, aku, Mas Bara, Mas Sigit, dan Ibu tidur sekamar di kamar ayah. Malam itu akhirnya kami bisa tidur walaupun dalam ketakutan. Akhirnya besok paginya Ibu bilang kepada kami semua sebelum ayah pulang, jangan sampai kami semua cerita kepada ayah, karena kasihan ayah sudah capek pulang kerja, nanti malah harus mendengar kabar aneh-aneh tentang rumah barunya. Kasihan nanti ayah. Begitu kira-kira ibu menyuruh kami. Akhirnya kami setuju dan berpura-pura tidak ada apa-apa ketika sarapan pagi bersama. Ayahku ini guys, kerjanya sebagai satpam di sebuah pabrik rokok. Jadi kebanyakan pulangnya itu pagi, kadang jam 4, jam 5, bahkan tak jarang juga sampai jam 6 pagi. Imbas dari kejadian mistis beberapa hari terakhir, akhirnya kami menjadi jarang melakukan aktivitas di malam hari. Setelah malam tiba, kami sekeluarga langsung menutup pintu dan jendela, serta melakukan semua kegiatan di dalam kamar. Hanya ibu yang masih berani beraktivitas di dapur walaupun sudah malam. Kami ini semua tidak berani bertanya kepada ibu, apakah ibu sebenarnya pernah juga menjumpai sosok yang sering meneror kami. Tapi kami semua beranggapan pasti ibu juga pernah ketemu, tapi tidak mau cerita. Selama beberapa hari ini, kami sudah tidak pernah melihat penampakan pocong tersebut. Tapi, kami hampir setiap di waktu tengah malam mendengar orang yang beraktivitas di dalam kamar mandi. Entah itu mandi ataupun hanya sekedar gayung yang jatuh dari bak mandi. Tapi kami selalu mencium bau busuk dari dalam rumah. Saat itu sekitar jam setengah 12 malam. Hujan turun dengan derasnya dan membuat listrik padam. Sehingga Mas Bara dan Mas Sigit akhirnya harus tidur sekamar dengan aku dan ibu lagi. Saat itu terdengar dengan jelas suara orang yang memanggil nama kami satu persatu dari luar jendela kamar. Bara, buka le. Sigit, buka jendelanya. Bahkan namaku juga dipanggil guys. Ton, Cabagus, buka le. Dan saat ini tidak hanya kami yang mendengar itu, bahkan ibu juga ikut mendengarnya. Akhirnya ibu menyuruh kami semua untuk memejamkan mata serta membaca ayat-ayat suci Al-Quran sebisa kami. Malam itu guys, sesekali suara petir menggelegar dan kilatan cahayanya membuat kamar kami terang walaupun hanya untuk beberapa detik. Tiba-tiba terdengar suara jendela kami diketuk dari luar. Saat itu ibu tetap memeluk kami dan menyuruh kami tetap memejamkan mata. Ibu berkata, tetap baca dan jangan dibuka ya matanya. Akhirnya aku tertidur dan bangun-bangun di pagi hari aku sudah digendong oleh ayahku. Sambil digendong,
aku dibawa ayah ke ruang tamu. Ternyata di sana sudah ada kakek dari ayah. Di sana aku mendengar ibu bercerita kalau semalam ketika diganggu pocong, ternyata ibu itu pingsan dan paginya disadarkan oleh ayah. Jadi guys, ketika kami sudah tertidur, hal yang buruk terjadi. Saat petir menyambar, seketika itu juga jendela kamar ikut terbuka. Disertai dengan cahaya kilat, terlihat sosok pocong dengan wajah gosong di luar jendela kami. Dan saat itulah ibu jatuh pingsan guys. Setelah mendengar cerita ibu tersebut, ayah akhirnya pergi dan memanggil kakek. Itulah kenapa kakek ada di rumah kami. Dan kakek bilang ke kami semua, "Ojo wedi le, cah bagus-bagus ora salah kok. Ben akung mengko sing jewer demite." Yang artinya kurang lebih seperti ini. Tidak usah takut ya nak. Kalian anak yang ganteng dan tidak ada salah apa-apa. Biar nanti kakek yang menjewer setan ini. Setelah mendengar kata-kata kakek ini, kami bertiga akhirnya bisa tersenyum. Bahkan aku sampai tertawa dan memeluk kakek. Setelah kejadian pagi tadi, ayah keluar rumah sampai sore. Dan pulang-pulang, ayah membawa kantong plastik yang lumayan besar. Aku sempat bertanya kepada ayah. Dan ayah menjawab kalau kantong plastik tersebut adalah titipan kakung. Kakung itu kakek guys. Singkat cerita malam pun tiba. Semua disuruh masuk ke kamar ayah setelah jam 8 malam. Jadi waktu itu yang di luar kamar cuma ada kakek, ayah, dan Mas Sigit. Belum lama setelah pintu kamar ditutup, keran air di kamar mandi tiba-tiba menyala. Kakek, ayah, Mas Sigit cuma bisa diam, kaget, dan berpandangan. Sampai akhirnya kakek menyuruh ayah sambil membawa garam untuk menutup keran kamar mandi tersebut dan tidak lupa menabur garam di pojok-pojokan kamar mandi. Setelah hal itu, tiba-tiba terdengar ada sesuatu yang jatuh dengan suara sangat keras di depan rumah kami. Suara tersebut sontak membuat ayah dan kakek langsung berlari keluar rumah untuk melihat apa sebenarnya yang terjatuh. Mas Sigit hanya diam dan bingung. Mau ikut takut, mau terus di dalam, juga takut karena sendirian. Akhirnya Mas Sigit ikut berlari keluar rumah dan menghampiri ayah dan kakek. Benar saja guys, di luar rumah terlihat sesosok pocong yang terbang dari pohon mangga ke pohon rambutan. Pocong tersebut tanpa kepala, dan kepala pocong tersebut tergeletak di depan pohon mangga. Kepala tersebut sambil marah berteriak berulang-ulang, "Pergi kalian dari sini, pergi!" Saat melihat kejadian tersebut, Mas Sigit kakinya lemas dan mengakibatkan dia jatuh terduduk. Dengan sigap, ayah mengangkat Mas Sigit dan mendudukkannya bersender ke tembok di samping pintu rumah. Sedangkan kakek lagi sibuk membuka kantong plastik dan mengeluarkan isinya satu persatu, sambil sesekali mulutnya komat kamit. Setelah mengeluarkan semuanya, di sana terlihat semangkok garam, kendi kecil, ada dupa, juga ada serabut kelapa serta
sapu lidi guys. Setelah menyalakan dupa dan membakar serabut kelapa yang sudah ditaburi oleh garam, kakek akhirnya mendekati kepala pocong yang sedang berteriak-teriak tersebut dan berkata, "Beda donya ora usah podo ganggu. Lek enek sing kurang bener iso dirembuk. Ojo ganggu wong sing manggon nang omah kene." Yang kurang lebih artinya seperti ini guys. Beda dunia jangan saling mengganggu. Kalau ada yang kurang benar, bisa diomongin saja. Jangan ganggu penghuni rumah ini. Setelah itu, pocong tersebut langsung menghilang. Kakek langsung memejamkan mata setelah itu. Tak berselang lama, kakek membuka mata dan menjelaskan apa yang dia dapat. Usut punya usut, ternyata di bawah kamar mandi rumah kami ada sebuah sumur tua. Dan sumur tersebut dulu pernah digunakan untuk bunuh diri. Jadi kesimpulannya sama juga bohong guys. Bagaimana coba caranya mindahin tulang belulang dari sumur yang begitu dalam dan sudah tertimbun? Akhirnya cara terakhir adalah kami terpaksa menutup kamar mandi lama kami dan membangun kamar mandi baru di tempat lain, dekat dapur. Tapi ternyata setelah itu dilakukan, suara berisik dari dalam bekas kamar mandi lama masih sering kami dengar di malam hari. 7 tahun telah berlalu. Januari tahun 2018. Aku sekarang sudah masuk SMA. Dan rumah kami ini sekarang kami kosongkan. Kami cuma mampir sesekali ke rumah ini, hanya untuk refreshing dan mengambil buah-buahan. Halaman rumah kami saat ini ada bermacam-macam pohon buah. Ada buah mangga, buah rambutan, jambu, bahkan kelengkeng. Setelah mengambil buah dan membagikan buah tersebut ke tetangga sekitar, kami biasanya akan langsung bergegas pulang. Sedangkan kunci rumah kami titipkan ke Mang Asep. Mang Asep ini rumahnya sekitar 200 meteran dari rumah kami. Mang Asep tugasnya membersihkan dan merawat rumah ini. Jadi, walaupun tidak digunakan, rumah ini tetap terlihat bersih dan terawat. Singkat cerita, saat ini sedang liburan sekolah. Aku bersama 3 temanku berencana untuk refreshing ke rumah lamaku sambil menginap dan uji nyali. Tapi sebelumnya perkenalkan dulu, 3 temanku ini namanya Rian, Andi, dan Wahyu. Aku sudah menjelaskan kepada mereka tentang keangkeran rumahku, dan karena itulah kami sekeluarga pindah dari rumah ini. Tapi mereka justru malah tertantang untuk uji nyali di rumah ini. Singkat cerita, hari yang kita rencanakan telah tiba dan kami akan menginap malam ini. Dan tidak lupa juga kami menyiapkan segalanya. Rian membawa rokok, Andi membawa camilan, dan Wahyu kebagian membawa air setan. Itu loh guys, minuman anak muda yang bisa bikin hangat. Namanya juga remaja labil yang lagi gabut lagi. Kalian tahu sendiri kan? Sore itu, sekitar jam 4, kami sudah sampai di rumah. Setelah mengambil kunci dari rumah Mang Asep, aku bersama teman-teman langsung masuk ke rumah. Teman-temanku melihat sekitar dan mereka berkata,
Rumah bersih dan adem, kok dibilang angker? Andi dengan sifat selengeannya memulai obrolan. Aku sebagai pemilik rumah cuma bisa bilang, ya udah, kita nikmati saja guys. Yang penting kalian happy. Tapi resiko tanggung penumpang loh ya. Dan mereka gembira dan berteriak bersamaan. Beres bos. Singkat cerita, saat ini jam menunjukkan pukul 7:30 malam. Setelah melihat suasana jalan depan rumah sudah mulai sepi, akhirnya Wahyu mengajak kami keluar dan happy-happy di bawah pohon rambutan. Sini woi, sejuk nih suasananya, teriak Wahyu sambil menikmati rokoknya di bawah pohon rambutan. Kami pun akhirnya nongkrong di bawah pohon rambutan guys. Tapi entah kenapa suasana memang sangat mendukung malam itu. Sampai suatu ketika aku merasakan mulai ada sesuatu yang aneh. Aku sendiri merasa suasana tiba-tiba menjadi hening. Tadi sebelumnya aku masih sempat mendengar suara serangga malam, entah itu jangkrik atau apa. Tapi sekarang suara benar-benar hilang, tidak ada suara apapun. Aku cuma bisa diam sendiri sambil melihat Andi, Rian, dan Wahyu yang tetap happy dan bergembira. Tiba-tiba Rian melakukan sesuatu yang menurut kami kurang pantas. Dia menyalakan 2 puntung rokok guys. Satu rokok dia hisap sendiri, dan satunya dia taruh di bawah pohon rambutan. Tapi dia sambil ngomong, "Ini mbah rokoknya, kita happy-happy bareng ya." Langsung Wahyu berteriak, "Woi, jangan ngawur, gak sopan candaanmu men." Wah, kacau loh, Andi menambahi. Aku cuma diam, karena dari tadi aku memang merasa ada yang sudah mulai tidak beres. Wah, sorry ya Ton, aku cuma bercanda tadi. Terdengar suara lirih Rian yang memelas. It's okay, Bran. Aku menjawabnya. Akhirnya kami melanjutkan nongkrong kami. Tapi aku tetap berharap semoga candaan tersebut tidak berubah menjadi petaka nantinya. Saat itu jam sudah menunjukkan jam 9:30 malam. Berembus angin yang menurutku sangat dingin. Ternyata inilah awal mulai teror terjadi. Saat Wahyu izin mau ke dapur untuk mengambil gelas, tidak lama setelah itu Wahyu langsung balik lagi tanpa membawa gelas. "Yuk, mana gelasnya? Sudah waktunya minum air surga nih. Udah mulai dingin suasananya." Rian merengek kepada Wahyu. Wahyu terlihat cuma diam saja dan tidak menjawab. Akhirnya aku berinisiatif untuk mendekatinya. Setelah dekat guys, aku baru bisa melihat wajah Wahyu ternyata saat ini sangat pucat dan berkeringat. Aku paham apa yang terjadi. Ketemu apa di belakang? Udah, gak usah diingat-ingat. Kan sebelumnya sudah aku peringatkan. Aku berusaha menenangkan Wahyu. Tapi Ton, wajahnya ngeri. Saat mendengar Wahyu ngomong seperti itu, aku sudah paham dan menerka kalau dia pasti sudah ketemu dengan penunggu kamar mandi lama. Iya guys, pocong yang mukanya hancur dan gosong. Tak lama setelah itu, terdengar seperti ada yang jatuh dari atas pohon rambutan.
Sontak suara tersebut membuat kami melompat karena kaget. Kami berusaha mengumpulkan kesadaran dan mencoba mencari tahu asal dari suara tadi. Ternyata hanya buah kelapa guys yang jatuh. Bikin kaget saja, gumam Rian sambil mengangkat buah kelapa tersebut. Tapi guys, setelah Rian mengangkat kelapa tersebut, berhembus angin yang disertai dengan bau busuk. Psst. Tiba-tiba dari balik pohon rambutan tersebut keluar sosok pocong tanpa kepala. Seketika itu kami mundur dan menjauh dari pohon rambutan tersebut. Baru beberapa langkah kami mundur, kelapa yang dibawa Rian tadi guys tiba-tiba mengeluarkan suara, "Kembalikan kepalaku." Buset dah, itu kelapa sekarang berubah menjadi kepala yang sudah gosong dan busuk guys. Seketika itu juga kami langsung lari ke dalam rumah. Tak berselang lama setelah kami masuk ke rumah, tiba-tiba Wahyu pingsan dan badannya panas banget guys. Aku memberanikan diri untuk ke dapur mengambil air untuk mengompresnya. Tapi sudah 20 menit aku mengompres, tapi panasnya belum juga turun dan dia juga masih pingsan. Akhirnya karena khawatir, kami sepakat untuk beli obat penurun panas di toko terdekat di desa. Berangkatlah Rian dan Andi dengan sepeda motornya. Setelah sekitar 15 menit, tiba-tiba pintu rumah dibuka dengan cepat. Di sana terlihat Rian dan Andi dengan muka pucat menyerahkan bungkusan obat sirup penurun panas kepadaku. Walaupun ada yang aneh, aku tidak mempedulikannya. Akhirnya aku meminumkan penurun panas kepada Wahyu. Dan alhamdulillah, tubuh Wahyu sudah tidak sepanas tadi. Aku akhirnya baru menanggapi sikap Rian dan Andi. Dan aku bertanya kepada mereka, "Motormu mana woi? Kok kalian cuma jalan kaki?" Akhirnya Andi bercerita, ternyata waktu mereka balik dari membeli obat, motor mereka tiba-tiba mogok di tengah jalan. Sehingga mereka memutuskan untuk mendorongnya saja. Andi mendorong bagian depan dengan berpegang pada stang motor, dan Rian mendorong bagian belakang dengan pegang jok bagian belakang. Rian yang di belakang merasa motor mereka kok makin lama makin berat. Sambil mendorong, saat Rian melihat ke depan, ternyata di jok motor mereka sekarang ada sosok kuntilanak yang kepalanya menoleh ke belakang guys, dan jadi muter. Seketika itu Rian langsung lari meninggalkan Andi yang saat itu masih mendorong sepeda motor. Awalnya Andi bingung melihat Rian berlari tanpa berkata apa-apa terhadapnya. Sampai akhirnya dia mendengar suara dari jok belakang. "Berat ya bang?" Buset dah. Dia seketika itu langsung melempar motornya dan lari terbirit-birit mengejar Rian. Akhirnya sebagai tuan rumah, aku memutuskan untuk mengambil motor mereka sebelum terjadi apa-apa dengan motor mereka. Memang apes ya guys, niatnya mau senang-senang, tapi malah akhirnya menjadi bencana kayak gini. Singkat cerita, pagi pun menjelang dan Wahyu juga sudah sadar sekarang. Tanpa banyak omong, kami langsung membersihkan sampah kami tadi malam dan keluar secepatnya dari rumah itu. Rumah itu sampai sekarang masih berdiri dan masih terawat dengan baik.
Pokoknya guys, kalau kalian melihat rumah ini, kalian gak bakal ngira kalau rumah ini angker. Karena gimana lagi, rumah ini modelnya modern dan rumahnya sangat bersih dan terawat. Desember 2018. Karena terlihat bersih, terawat, dan pekarangannya sejuk, teman ayah meminta izin untuk menggunakan rumah kami sebagai tempat untuk pertemuan ibu-ibu arisan. Ayah mengizinkan, tapi dengan syarat jangan sampai acaranya lewat dari jam 5 sore. Singkat cerita, acara pun dimulai. Awalnya acara berjalan dengan lancar. Anak-anak berlarian dengan riang di pekarangan yang sejuk. Sedangkan ibu-ibu arisan sedang asik menikmati obrolan di dalam rumah serta teras rumah. Sampai tiba-tiba terdengar teriakan yang sangat keras dari pekarangan rumah. Seorang anak berlari sambil menangis dan berteriak histeris. "Setan, setan, ada setan di atas pohon." Sontak teriakan itu membuat semua orang menjadi panik. Dan tidak lama setelah itu, ada seorang ibu-ibu dengan mata melotot keluar dari dapur. Ibu tersebut dengan membawa pisau mengamuk dan menyuruh semua orang pergi dari rumah itu. Suasana saat itu benar-benar kacau, sehingga membuat warga sekitar akhirnya berdatangan untuk menolong. Dan mereka akhirnya memutuskan untuk memanggil ustadz dari desa tersebut untuk menyembuhkan ibu-ibu yang kesurupan. Dan akhirnya membuat acara arisan tersebut menjadi bubar sebelum waktunya. Rumahku ini sampai sekarang masih sering dipakai untuk acara-acara di desa tersebut. Dan anehnya, rumah ini kalau dipakai untuk acara-acara di desa, tidak ada kejadian yang aneh-aneh. Tapi guys, kalau yang memakai orang dari luar desa, pasti ada aja kejadian anehnya. Entah itu orangnya nanti ada yang kesurupan, entah nanti ada yang melihat penampakan pocong, penampakan kuntilanak. Bahkan pernah nih ada suatu acara, tiba-tiba guys, semua makanannya mendadak menjadi basi. Nah, bagaimana guys menurut kalian tentang cerita teror pocong tanpa kepala ini? Jangan lupa tinggalkan komen kalian di bawah ya. Oh iya, jika kalian punya pengalaman seram ataupun pengalaman yang berbau horor, kalian bisa langsung kirim ke email aku. Oh iya guys, jangan lupa ya bantu aku untuk terus bisa berbagi cerita horor lainnya dengan share video ini ke teman-teman kalian. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk like video ini. Dan bagi yang baru mampir, jangan lupa untuk subscribe serta nyalain juga tombol loncengnya biar kalian gak ketinggalan update video horor dan seram aku lainnya. Kalian juga bisa guys komen di bawah untuk request film yang ingin aku review, karena channel aku ini juga mereview alur cerita film. Oke guys, cukup segitu saja dari aku. See you in the next video. Bye bye.